Baik, yang pertama, pengertian organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah suatu wadah yang memungkinkan komponen pendidik untuk meraih hasil yang maksimal dan dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang punya prestasi dan pengelolaan sekolah yang tertib, administrasi dengan manajemen yang terarah yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Selanjutnya, organisasi didefinisikan secara beragam oleh beberapa ahli. Variasi definisi didasarkan atas sudut pandang dan waktu ahli ketika mendefinisikan. Perkembangan organisasi dari organisasi sederhana mengarah pada pola organisasi yang kompleks yang dirincikan oleh koneksitas organisasi yang tidak terbatas antara unit-unit organisasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, organisasi dalam pendidikan. Organisasi dalam pendidikan merupakan faktor yang terpenting dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah yang keberhasilannya diakui oleh prestasi tamatan. Oleh karena itu, dalam menjalankan kepemimpinan harus berpikir sistem, artinya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah komponen-komponen terkait seperti guru, staf TU, orang tua siswa atau masyarakat, pemerintah, anak didik, dan lain-lain harus berfungsi optimal yang dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja pimpinan. Selanjutnya, aspek-aspek organisasi pendidikan. Aspek-aspek organisasi pendidikan adalah komponen-komponen yang harus ada dalam organisasi pendidikan. Keberadaan komponen ini menjadi pilar dari suatu organisasi pendidikan. Dalam pandangan sistem organisasi pendidikan mengalami entropi, yaitu di mana kondisi organisasi pendidikan dalam keadaan hancur. Dalam organisasi pendidikan setidaknya memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, visi, yang kedua, misi, yang ketiga, tujuan, dan yang terakhir, objektif. Selanjutnya, tinjauan sekitar konsep visi. Visi atau wawasan pada dasarnya bukanlah sekadar penglihatan kasat mata, melainkan suatu penglihatan yang didasari kekuatan mental batin dalam cakupan kognitif, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Visi terbentuk dengan dasar kecerdasan, penghayatan nilai-nilai, pengetahuan dan pengalaman, kemampuan khusus yang konseptual, pemecahan masalah, serta daya perilaku lain yang dijadikan unggulan. Selanjutnya, pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan. Pandangan Paulo Freire mengenai pendidikan dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed. Yang pertama, landasan filosofis pandangan Paulo Freire. Yang kedua, isu-isu pendidikan yang dikedepankan oleh Freire. Yang ketiga, penilaian Dennis Collins terhadap pandangan Kohlrausch dan Nichols mengenai learning how to learn dan learning fast and clear things. Yang kelima, pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, budaya organisasi. Berger membagi kebudayaan dalam arti luas, yaitu cultural entities, dengan kebudayaan dalam arti sempit. Keyakinan entitas kultural merupakan ide-ide kolektif yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan eksternal yang mempunyai eksistensi objektif, fisikal atau bumi, alam, manusia, peralatan, parlemen, dan sebagainya. Keyakinan adalah state of mind atau lukisan pikiran yang terlepas dari ekspresi material yang diperoleh suatu komunitas. Selanjutnya, perspektif pendidikan ekonomi dalam rangka pengembangan perilaku ekonomi berwawasan budaya bangsa. Persoalan yang sedang muncul menyangkut status keilmuan dari kedua disiplin tersebut. Sebagai pengetahuan, tampaknya tidak ada masalah. Pengetahuan ekonomi atau segala sesuatu yang kita ketahui tentang ekonomi, atau pengetahuan pendidikan, segala sesuatu yang kita ketahui tentang pendidikan, dapat diterima. Setiap ilmu pengetahuan yang memenuhi kriteria sebagai ilmu memiliki landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis menyangkut objek yang esensial yang menjadi wilayah kajian suatu ilmu. Landasan epistemologis menyangkut bagaimana prosedur